Halo semuanya, saya Hesti Gusrini. Selamat datang di channel kita. Kali ini saya akan mencoba berbagi sebuah ilmu, yaitu tentang teks persuasi. Materi teks persuasi ini sebetulnya dipelajari di kelas 8, tapi tidak salah jika semua orang dari kelas manapun juga bisa mempelajari ini. Teks persuasi itu sendiri sebetulnya ada banyak di sekitar kita, hanya saja kita mungkin tidak kenal. Oh, ternyata itu ada teks persuasinya, atau itu ada kalimat persuasinya. Teks persuasi adalah sebuah teks, berarti dalam bentuk tulisan, yang ketika pembaca itu membaca, dia merasa tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu yang disampaikan oleh si penulis. Kalau ini berupa teks, karena konteks pelajaran kita kali ini adalah tentang teks, jadi yang tertulis. Jadi, di dalam teks persuasi itu ada kata imbauan, ada ajakan yang sedikit banyak mempengaruhi pembacanya. Oh, ternyata setelah membaca teks persuasi, dia merasa tergerak hatinya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh si penulis. Nah, kapan teks persuasi itu bisa kita jumpai? Ternyata ketika kita rajin membaca berita di internet misalnya, kemudian ada tulisan yang menyatakan bahwa oh, ternyata dia sedang mengiklankan sesuatu. Nah, ternyata di situ ada teks persuasi, bahwasanya ketika kita membaca teks itu, ternyata kita jadi tertarik hatinya untuk membeli atau menggunakan produk yang dia tawarkan, seperti itu. Atau ketika teks persuasi itu diubah bentuknya menjadi audio, menjadi suara, berarti ketika kita mendengar, atau ketika teks itu diubah menjadi bentuk gambar, ketika kita melihat, kita merasa sepertinya itu menarik, sepertinya saya suka dengan hal itu. Jadi, teks persuasi ketika sudah menyentuh hati penikmatnya, entah sebagai pembaca, entah nanti persuasinya sebagai pendengar, entah sebagai pemirsa, seperti itu. Ketika sudah menyentuh hati mereka sebagai penikmat persuasi ini, berarti tujuan teks persuasi itu sudah tercapai. Artinya, tujuan teks persuasi itu adalah untuk mempengaruhi orang lain yang membaca, terutama karena ini teks, atau ketika dia disampaikan lewat surat. Jadi ketika dia sebagai pendengar merasa tergerak, tergugah hatinya, atau ketika dia persuasi itu dalam bentuk gambar, berarti sebagai orang yang melihat, berarti dia melakukan sesuatu yang disampaikan oleh si pembuat persuasi itu. Nah, apa sih ciri-ciri teks persuasi? Jadi sebetulnya ada banyak ciri-ciri teks persuasi, tapi secara umumnya akan saya ringkas. Yang pertama, teks persuasi itu dia mengandung fakta atau pendapat atau argumentasi yang sekiranya bisa menguatkan bahwasanya Anda loh harus melakukan ini, Anda harus melakukan itu karena bla 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 bla, seperti itu. Yang selanjutnya adalah teks persuasi itu dikemas dengan cara menarik, karena tujuan dari teks persuasi itu sendiri tadi seperti yang saya sampaikan adalah menarik hati supaya pembaca, penikmatnya bisa tergerak hatinya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh si penyampai persuasi. Kemudian teks persuasi itu biasanya menggunakan kata ayo, mari, karena itu adalah sebuah kata ajakan. Dan kalimat persuasi atau teks persuasi itu dibuat tidak dengan konflik, jadi dia sifatnya tidak mengundang kontroversi, seperti itu. Sekarang kita akan bicara tentang jenis-jenis teks persuasi. Secara umum ada 4. Yang pertama adalah jenis teks persuasi pendidikan. Sesuai namanya, jadi di dalam teks persuasi pendidikan ini isinya adalah tentang hal-hal yang mengedukasi atau mendidik. Yang kedua adalah teks persuasi propaganda. Propaganda ini adalah sesuatu yang mungkin di sekitar kita ada banyak ya, misalnya kasak-kusuk seperti itu. Kamu sebetulnya harusnya begini, kamu harusnya seperti ini. Sebetulnya itu kan sama-sama saling mempengaruhi ya, tapi ketika kita salah dalam mengartikan atau salah dalam menyikapi, itu bisa jadi bumerang untuk kita. Jadi, mari kita sama-sama berhati-hati untuk menyikapi teks persuasi propaganda seperti itu. Untuk yang jenis ketiga namanya jenis teks persuasi advertorial atau advertensi atau teks persuasi iklan. Nah, sesuai namanya juga,
persuasi iklan ini berarti semua hal yang terkait dengan iklan, baik itu jasa maupun barang. Yang terakhir adalah jenis teks persuasi politik. Ini sangat umum, akan menjadi sangat umum saat kita akan memasuki pemilihan umum, entah itu pemilihan dalam tingkat kabupaten, entah itu pemilihan dalam tingkat provinsi, entah itu dalam se-Indonesia, seperti itu. Jadi ini lebih banyak kita temui di kampanye-kampanye. Selain di kampanye-kampanye oleh para calon-calon politisi seperti itu, ini juga biasanya disampaikan oleh lembaga komisi pemilihan umum. Jadi mungkin teman-teman, adik-adik atau pemirsa sekalian bisa melihat atau memperhatikan, oh ternyata ketika KPU yang menyampaikan itu berarti dia menggunakan teks persuasi politik. Nah, harapannya ketika kita selesai mempelajari materi-materi ini adalah kita bisa membedakan mana sih yang termasuk jenis teks persuasi pendidikan, mana yang termasuk teks persuasi iklan, mana yang termasuk teks persuasi propaganda, mana yang termasuk jenis teks persuasi politik. Nah, supaya kita tidak salah dalam membedakan itu, coba mulai dari sekarang kita jeli sejeli-jelinya, entah itu dalam menyaksikan televisi, mungkin nonton YouTube, atau baca-baca artikel, baca-baca berita, semuanya harus kita teliti apa sih jenis teks persuasi yang ada dalam sebuah naskah atau sebuah tontonan atau sebuah penyampaian lewat suara. Semoga penyampaian materi ini bisa bermanfaat untuk kita, terutama diri saya sendiri. Semoga ada manfaatnya untuk kita, dan jangan lupa bagikan semua ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa.